Mari kita sama-sama ambil roti hidup yang jadi bagian milik kita hari ini. Percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita adalah anak, dan anak itu berhak untuk mendapatkan tidak hanya remah, tapi roti yang terbaik yang Tuhan sediakan. Dan untuk hari ini temanya adalah kebenaran di dalam batin. Hari ini adalah hari ke-124 dari 365 hari mengucap syukur kalau kita masih diberikan kekuatan untuk kita bertahan hari ini. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan yang membuat kita tetap kuat, tetap punya pengharapan dalam setiap musim kehidupan kita. Kita baca dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-8. Lanjutan dari yang kemarin ya. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan itu berkenan akan kebenaran di dalam batin. Tuhan itu inginkan kebenaran itu betul-betul masuk ke dalam batin kita. Batin itu bicara apa? Batin itu mendeskripsikan siapa kita, hati nurani kita, ya kan ya. Kita bisa di luar itu mungkin kelihatannya strong gitu kan, tapi kita tidak bisa membohongi hati nurani kita. At the end of the day, kamu akan berhadapan dengan dirimu sendiri. Siapa dirimu yang sebenarnya? Hatimu tidak bisa bohong. Dan Tuhan itu rindu supaya kita jujur, supaya kita itu betul-betul clear. Itu mulai dari dalam batin kita, mulai dari dalam hati kita. Nah, apa yang ada di dalam hati kita itu seringkali dipengaruhi oleh pikiran kita. Apa yang kita masukkan gitu kan ya, itu akan masuk dan melekat ke dalam hati kita. Contoh, kalau kita memikirkan sesuatu yang buruk terus gitu kan, nah itu mungkin areanya masih ada di luar gitu kan ya. Tapi jika itu kita pikirkan itu terus, itu maka akan masuk ke dalam hidup, dalam hati kita, dan itu akan mempengaruhi keluaran kita. Ya, kalau hati kita dipengaruhi oleh ketakutan, otomatis kita akan ragu-ragu dalam melangkah, akan bimbang dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, pentingnya kita menjaga hati nurani kita, supaya hati nurani kita itu tetap terang di hadapan Tuhan. Karena kalau hati nurani kita tidak terang, kita itu bingung, mau kemana-mana itu, mau keluarannya itu bingung. Aku nggak mengerti mana yang benar. Seperti itu. Dan firman Tuhan katakan, jika kita jaga kebenaran, jika kita jaga kata-kata Tuhan yang benar, yang bukan kebohongan itu di dalam batin kita, Tuhan janjikan dengan diam-diam, dengan rahasia, kau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan akan bisikkan kita rahasia-rahasia loh. Tuhan akan bisikkan kita hikmat-hikmat. Dan pastinya hikmat dari Tuhan itu beda dengan hikmat yang dari dunia. Aku gak bisa bayangkan. Aku begitu excited. Percaya bahwa hikmatnya Tuhan itu spesifik, personal ke setiap kita. Kita itu orisinil. Jangan mau disamaratakan dengan dunia. Karena cetak biru Tuhan pada setiap kita itu berbeda-beda. Jadi, mari kita sama-sama mau jaga pikiran kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Mari kita memikirkan apa yang benar, lebih daripada apa yang baik. Mari kita pikirkan, mari kita kunyah, mari kita masukkan yang benar itu di dalam batin kita. Percaya, ketika kita menjaga pikiran kita, kita menjaga hati kita, hikmat Tuhan itu, kata-kata Tuhan itu, jawaban dari Tuhan itu akan kita masukkan ke dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat roti spesifik yang Tuhan berikan buat setiap kami.
Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami menjaga pikiran kami Tuhan, untuk kami mau Tuhan betul-betul jaga apa yang masuk itu adalah yang benar, yang sedap didengar, yang mulia Tuhan. Kami mau menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan, karena kami percaya dari sana Tuhan, dari hati kami yang diterangi oleh Tuhan akan mengalir kehidupan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-Mu yang ada di tempat ini tuh. Mungkin ada yang menunggu pekerjaan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggal. Kami tidak akan pernah dibiarkan berjalan tanpa arahan. Kami tidak akan pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang tuntun. Ingatkan kami terus Tuhan betapa kami membutuhkan-Mu. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan yang berkuasa, Tuhan kami yang hidup dan perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama mengatakan amin. Selamat beraktivitas, jangan takut, karena Tuhan menyertai. Sampai berjumpa.